Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Anastasia dengan NIM B1A1241115. Jadi saya di sini akan mereview jurnal penegakan hukum kasus pelanggaran hak lintas damai kapal tanker Iran dan Panama di Indonesia. Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di antara ribuan pulau, lautan Indonesia menjadi jalur penting bagi perdagangan global. Namun, pada tahun 2021, dua kapal supertanker dari Iran dan Panama melakukan pelanggaran serius di wilayah laut Indonesia. Dengan luas perairan 3,25 juta kilometer persegi dan lebih dari 17.504.000 pulau, laut ini merupakan aset vital bagi Indonesia. Selain menjadi jalur transportasi internasional, laut Indonesia ini juga menyimpan kekayaan sumber daya yang melimpah. Tetapi semakin padatnya aktivitas di laut juga membuat potensi pelanggaran hukum semakin tinggi. Menurut UNCLOS 1982, setiap kapal asing berhak melintas di laut teritorial negara lain, asalkan perlintasan tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Ini disebut sebagai hak lintas damai. Pelanggaran ini terjadi apabila kapal berhenti tanpa alasan, mematikan AIS, mencemari laut, atau melakukan aktivitas ilegal seperti pemindahan muatan. Pada 24 Januari 2021, Bakamla ini sedang melakukan patroli di sekitar Pulau Pajantan di Kepulauan Riau. Mereka menemukan dua kapal supertanker yaitu MT Horse dari Iran dan MT Freya dari Panama. Kedua kapal ini terlihat berhenti di laut dan melakukan ship-to-ship transfer atau pemindahan minyak dari satu kapal ke kapal lainnya. Aktivitas ini dilakukan secara diam-diam, tanpa izin, dan jelas melanggar aturan perlintasan di perairan Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya satu, tetapi banyak. Mereka mematikan AIS untuk menyembunyikan lokasi kapal, nama kapal ditutup, bendera tidak dipasang, dan mereka berada di luar jalur ALKI yang sudah ditentukan oleh Indonesia. Yang paling fatal, mereka melakukan pemindahan minyak ilegal dan menyebabkan pencemaran laut. Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Batam. Dua nahkoda kapal ini menjadi terdakwa, Mehdi Monghaseh Jahromi, Kapten MT Horse, Chen Yokun, Kapten MT Freya. MT Freya ini terbukti melakukan pencemaran lingkungan dan melanggar aturan pelayaran. Kaptennya didenda sebanyak 2 miliar rupiah. Sementara itu, kedua kapten dijatuhi hukuman penjara 1 tahun, namun tidak perlu dijalani karena diganti masa percobaan 2 tahun. Setelah menjalani proses hukum selama 125 hari, kedua kapal ini akhirnya diserahkan kembali ke negara asal pada 28 Mei 2021. Meskipun begitu, proses ini menjadi pengingat kuat bahwa Indonesia tidak segan menindak pelanggaran. Kasus MT Horse dan MT Freya adalah bukti nyata pentingnya menjaga kedaulatan laut Indonesia tanpa penegakan hukum yang tegas. Wilayah maritim Indonesia ini bisa menjadi sasaran penyelundupan, pencurian sumber daya, dan aktivitas ilegal lainnya. Pada UNCLOS 1982 memberikan dasar hukum yang kuat, dan Indonesia ini telah menunjukkan melalui tindakan yang tegas. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa hak lintas damai bukan kebebasan mutlak. Kapal asing ini tetap harus mematuhi aturan negara pantai. Penegakan hukum yang kuat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut Indonesia. Semoga kejadian seperti ini menjadi pelanggaran bagi seluruh negara bahwa Indonesia siap melindungi wilayahnya.